Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya dalam memahami ilmu nahwu dengan mudah. Silakan klik di sini untuk memulai. Dalam pembahasan ilmu nahwu itu terdiri dari beberapa bab yang mana telah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu membahas tentang bab kalam. Bagi kalian yang ketinggalan dan pengen tahu pembahasan tentang bab kalam, silakan klik bab kalam atau kan nanti silakan klik link di bawah ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab i'rab. I'rab secara bahasa itu artinya adalah berubah. Sedangkan secara istilah i'rab adalah perubahan pada akhir kalimat yang disebabkan berbeda-bedanya amil yang masuk. Perubahan pada akhir kalimat yang disebabkan berbeda-bedanya amil yang masuk. Kita ingat dalam pembahasan sebelumnya kalimat adalah kata. Amil dalam i'rab itu diartikan penyebab, yaitu sesuatu yang menentukan pada akhir kalimat. Dalam i'rab terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada i'rab rafa, yang pertama i'rab nasab, i'rab jar, dan i'rab jazm. Ini bagiannya ini daripada i'rab ini sesuai dengan jumlah harokat ya, sebagaimana tertera di tabel samping, bahwasanya setiap bagian daripada i'rab itu memiliki alamat. Kita contohkan di tabel sampingnya. Alamat i'rab rafa yaitu dhammah, alamat i'rab nasab fathah, alamat i'rab jar kasrah, alamat i'rab jazm sukun. Perhatikan contoh berikut. Perhatikan ya. Dalam tabel sebelah kiri yaitu adalah lafaz zaid yang terlaku kalimat isim, dan sebelah kanan lafaz yaftahu yaitu kalimat fi'il. Perhatikan tabel sebelah kiri dulu ya. Zaid dikatakan kalimat isim, yaitu dikatakan nanti dalam contohnya itu ada alamat, yaitu adalah tanwin, dun dan din. Tanwin itu artinya apa? Yaitu suara nun mati yang ada ketika diucapkan dan tidak ada ketika dalam tulisan. Zaidun, bacanya zaidun. Secara tulisan nggak ada, tapi secara bacaan kita mendengar ada suara nun mati yang terletak pada lafaz zaidun. Qoma zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaid. Ketiga contoh ini menerangkan tentang zaid, namun akhirnya berbeda-beda. Dalam contoh qoma zaidun akhirnya dibaca rofa, alamat rofanya adalah dhammah, zaidun. Dalam contoh yang kedua, ra'aitu zaidan, akhirnya lafaz zaid dibaca fathah. Fathah itu merupakan alamat daripada i'rab nasab. Dan dalam contoh yang ketiga, marartu bi zaidin, ini lafaz zaid akhirnya berharakat kasroh, yang mana kasroh itu merupakan alamat daripada i'rab jar. Dalam lafaz contoh qoma zaidun, mana amilnya? Amil daripada lafaz zaid, penyebab zaid ini dibaca rofa, dibaca dhammah itu adalah lafaz qoma. Kok bisa lafaz qoma itu menuntut zaid dibaca dhammah? Kita perlu ketahui bahwasanya koma itu adalah kalimat fi'il. Kalimat fi'il dalam ilmu nahwu ialah kalimat yang menunjukkan arti pekerjaan, yang mana mempunyai ketentuan bahwasanya setiap fi'il itu membutuhkan yang namanya fa'il. Fa'il itu siapa? Pelaku. Dalam lafaz zaidun, zaid ini terlaku sebagai pelaku pekerjaan. Koma wis ngadeg sapa zaidun, zaid sudah berdiri. Makanya dalam ketentuan ilmu nahwu, zaid itu adalah fa'il. Fa'il itu apa? Isim yang dibaca rofa yang menunjukkan pelaku pekerjaan.
Dibaca rofanya karena apa? Disebabkan oleh fiil yang jatuh pada sebelumnya. Selanjutnya, dalam lafaz contoh ra'aitu Zaidan. Kenapa lafaz Zaid ini dalam contoh yang kedua ini dibaca fathah? Apa kedudukannya dan apa penyebabnya? Dalam lafaz Zaidan, ini amilnya adalah lafaz ra'aitu. Ra'aitu itu merupakan susunan daripada fiil fa'il. Yang artinya ra'aitu wis ningali sapa ingsun. Saya sudah melihat. Saya sudah melihat. Melihat itu merupakan contoh daripada fiil muta'addi. Fiil yang membutuhkan maf'ul ataupun objek. Dalam hal ini Zaid adalah objeknya. Apa sih maf'ul itu? Maf'ul itu ialah isim yang dibaca nasab yang menunjukkan sesuatu atau seseorang yang terkena pekerjaan. Dalam hal ini objeknya adalah Zaid. Ra'aitu Zaidan wis ningali sapa ingsun Zaidan ing Zaid. Saya sudah melihat Zaid. Yang dilihat siapa? Yaitu Zaid. Terus dalam contoh yang ketiga adalah marortu bizaidin. Dalam contoh marortu bizaidin, ini misalkan kita artikan secara makna Jawa ya, marortu wis ningali sapa ingsun bizaidin. Marortu wis liwat sapa ingsun bizaidin ketemu kelawan Zaid. Saya sudah lewat berpapasan dengan Zaid. Saya lewat ketemu dengan Zaid. Yang menyebabkan Zaid ini dibaca kasur apa? Yaitu ada huruf jer ba. Kita ingat kembali dalam bab kalam, salah satu alamat daripada kalimat isim itu adalah huruf jer yang posisinya yaitu berada pada awal, artinya sebelum kalimat isim. Perhatikan tabel sebelah kanannya, yaitu contoh daripada kalimat fi'il, yaitu lafaz yaftahu. Dalam lafaz yaftahu ini yaftahu Zaidun al-baba. Lafaz yaftahu hanya dibaca domah. La yaftaha Zaidun al-baba. Lafaz la yaftaha ha lafaz yaftahu berubah menjadi fathah. Terus lam yaftah Zaidun al-baba. Ha daripada lafaz lam yaftah itu dibaca sukun. Perlu kita ketahui, para ulama menjelaskan bahwasanya ketentuan daripada fi'il mudhari itu hukumnya apa? Akhirnya dibaca rofa, dibaca doma, asalkan tidak kemasukan amil yang menasobkan. Sebagaimana contoh yang kedua ada kemasukan lan atau amil yang menjazmkan. Amil yang menuntutnya akhir daripada fi'il mudhari dijazmkan. Itu lam. Misalnya kita maknani yaftahu Zaidun al-baba. Yaftahu arep buka sapa Zaidun Zaid al-baba ing lawang. Zaid akan membuka pintu. Terus berubah, akhirnya berubah menjadi yaftaha. Kenapa? Karena kemasukan lan amil nawasib, amil yang menasabkan. La yaftaha Zaidun al-baba. Ora bakalan buka sapa Zaidun Zaid al-baba. Zaid tidak akan membuka pintu. Begitupun juga lam yaftah Zaidun al-baba. Lafaz yaftahu yang asal dibaca dhamma ini dijazmkan oleh amil jawazim lam yang masuk pada lafaz sebelum fi'il mudhari yaitu lam yaftah. Yang berarti kan lam yaftah, ora bakal buka sapa Zaidun Zaid al-baba ini. Zaid tidak akan membuka pintu. Next, perhatikan ya dari ketiga contoh tersebut, contoh isim dan contoh fi'il. Dari situ ada i'rab yang berlaku pada kalimat isim dan juga i'rab yang berlaku untuk kalimat fi'il. Yang pertama, i'rab yang berlaku pada kalimat isim yaitu i'rab rafa, nasab, jar. Sebagaimana dalam contoh qoma Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Enggak ada lafaz Zaid yang dibaca sukun. Sedangkan i'rab yang berlaku pada kalimat fi'il itu adalah rafa, nasab, jazm. Sebagaimana dalam contoh sebelumnya yaitu apa? Yaftahu Zaidun al-baba, la yaftaha Zaidun al-baba, lam yaftah Zaidun al-baba. Yaftahu, yaftaha, yaftah.
Dari situ kita tahu bahwasanya i'rab dari rofa, nasab, jar, jazm itu disimpulkan menjadi dua. Ada yang namanya i'rab mushtarak, ada yang namanya i'rab mukhtas. Apa itu i'rab mushtarak? Apa itu i'rab mukhtas? Pembahasan yang pertama adalah i'rab mushtarak. I'rab mushtarak itu apa? I'rab yang bisa masuk pada isim dan fi'il. Artinya apa? I'rab yang terjadi pada isim dan fi'il. Karena ini adalah rofa dan nasab. Sebagaimana dalam contoh sebelumnya, ya. Tuh. Yaftahu zaidun. Domah pada fi'il, domah pada isim. Terus nasab la yaftaha. Tuh. Dibaca fathahnya ha dan juga al-bab. Al-bab ini juga kalimat isim. Tanda kalimat isimnya apa? Yaitu alif lam. Ataupun kita perhatikan itu lafaz itu zaidan. Dari sini rofa berlaku untuk isim dan juga fi'il. Nasab dan nasab juga berlaku untuk isim dan juga fi'il. Selanjutnya yaitu tentang i'rab mukhtas. Apa itu i'rab mukhtas? I'rab yang khusus masuk pada kalimat satu kalimat, yaitu isim saja atau fi'il saja. Dalam hal ini jar khusus isim, jazm untuk fi'il. Maka dari itu nggak ada kalimat isim yang akhirnya dibaca jazm. Begitupun juga sebaliknya nggak ada kalimat fi'il yang akhirnya dibaca jazm. Selanjutnya yaitu membahas tentang jenis dari i'rab. I'rab kan perubahan yang terjadi pada akhir kalimat. Yang mana jenis perubahannya itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya i'rab lafzi, perubahan yang tampak sebagaimana dalam contoh. Qoma zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin. Domanya tampak jelas, fathahnya tampak jelas, kasrohnya juga tampak jelas. Qoma zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin. Berbeda dengan i'rab takdiri, yaitu perubahan yang tidak tampak sebagaimana dalam contoh qomal ladzi, ra'aitul ladzi, marartu bil ladzi. Semuanya disamarkan. Kenapa? Karena dikira-kirakan pada ya yang berharokat sukun. Qomal ladzi ketika tinggal rofa tetap dibaca sukun. Ra'aitul ladzi akhirnya tetap dibaca sukun. Marartu bil ladzi akhirnya tetap dibaca sukun. Ini karena apa? Karena yang namanya alladzi itu merupakan isim mausul yang dihukumi. Dari situ mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.